بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته إلى يوم القيامة، أما بعد. Baik jemaah sekalian, terakhir kita sampai ayat berapa? Ayat berapa jemaah? Sekarang 260, 65. Baik. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 265 halaman 45. Sudah ketemu semuanya, Mas? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله Di mushaf antum di sini ada tanda apa? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Baik. Ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين birabwa, baknya harus ada pangkulan. Ulangi lagi. Terus jannahnya nanya tidak panjang ya. Ayo diulangi lagi. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل sama di sini juga fa'in lam yusibha. Ulangi lagi. Fa'adat 2 3.
والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ya, taib jemaah. Dua ayat terakhir ini ya nanti kita habis baca langsung dibedah hukum tajwidnya. Jadi kita sebelumnya sudah belajar ya, hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Kemudian kita juga sudah memasuki pembahasan tentang hukum mim sukun. Mim sukunnya kita sampai pembahasan apa? Itu mimi, kemudian ikhfa syafawi sudah kan ya? Tinggal idhar syafawi kan ya? Nah, jadi nanti kalau ada bacaan itu mimi atau ikhfa syafawi nanti juga dibedah ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, dua ayat terakhir kita lanjutkan nanti bedah ya. Baik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Hai jemaah. Ayat 268. Ayo lanjutannya. Ayo. 23. Iya, dari hukum nun sukun dan tanwin dan mim sukun di sini sampai bil fahsya ini ada bacaan apa? Ada bacaan apa? Ikhfa syafawi di kalimat ya kumbi ya wa ya'murukum bil fahsya. Baik, kita lanjutkan ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ayo jemaah 23. Sampai di sini ada bacaan apa saja dari hukum nun sukun dan tanwin sama hukum mim sukun. Pertama, idgham mimi di kalimat ya'idukum mim sukun bertemu huruf mim. Yang kedua, idgham bi gunnah di kalimat maghfiratan mi ya. Fathatain bertemu huruf mim. Yang ketiga apa? Gunnah. Lah iya tadi itu bi gunnah. Terus setelahnya idhar halqi nun sukun bertemu dengan huruf ha minhu. Ada lagi. Nah, kita lanjutkan sampai ujung. Wallahu wasi'un 'alim. Ada bacaan apa di sini? Idhar halqi, dhammatain bertemu huruf ain. Idhar halqi hurufnya ada berapa? Idhar halqi hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Jadi huruf-huruf yang tempat keluarnya ada di bagian tenggorokan. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-269. Yu'til hikmata man yasha'. Ayo 23. Di sini ada bacaan apa? Idgham bi gunnah, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf
Ya, huruf idgham bi gunna itu ada berapa? 4 apa saja? Ya, nun, mim, waw. Cara bacanya bagaimana jemaah? Dimasukkan, disertai mendengung. Baik, kita lanjut. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayo 2 3. Di sini ada bacaan apa jemaah? Pertama, idgham bi gunna di kalimat wa may yu, nun sukun bertemu huruf ya. Yang kedua, ikhfa di khairan katsira, fathatain bertemu huruf ka. Sebelumnya di awal-awal jemaah kita sudah belajar tentang hukum al, ya. Ada namanya al-qamariyah, ada namanya syamsiyah. Di sini ada enggak yang dari yang kita baca tadi? Dari yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira, ada? Iya. Al apa namanya itu? Al-qamariyah. Apa bedanya al-qamariyah sama asy-syamsiyah? Kalau al-qamariyah setelah al huruf berharokat. Kalau asy-syamsiyah setelah al kalau asy-syamsiyah setelah al tasydid, ya. Makanya asy-syamsiyah al-qamariyah, ya. Baik. Kita lanjutkan sampai ujung. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Baik, di sini ada bacaan apa? Termasuk hukum al tadi, ya. Ada bacaan apa coba? Ya, al-albab, al-qamariyah. Baik jemaah. Kemarin kita sudah membahas pertemuan terakhir hukum apa jemaah? Mim sukun, ya. Mim sukun itu ketika bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 3 hukum. Yang pertama apa kemarin? Mim sukun bertemu mim namanya idgham mimi. Yang kedua apa jemaah? Ikhfa syafawi. Halaman apa ya? Nah ini. Silakan buka halaman 49 sekarang. Hukum yang ketiga dari hukum mim sukun, ya, namanya izhar syafawi. Apa namanya jemaah? Izhar syafawi, ya. Yaitu apabila mim sukun bertemu selain mim dan huruf ba. Dan cara bacanya mim sukunnya harus dibaca jelas tanpa ditahan, tanpa dijeda. Jadi kalau ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, huruf hijaiyah kan ada 28. Nah, ketika dikurangi 2, berarti berapa sisanya? 26. Nah, ketika bertemu 26 huruf, yaitu selain mim dan huruf ba, maka mim sukun itu harus dibaca jelas tanpa dijeda, tanpa ditahan. Coba kita praktekkan contohnya. Di barisan pertama, an'amta. Coba 2 3. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka mim sukunnya harus dibaca jelas sejelas-jelasnya. Kemudian contoh berikutnya, lahum qulub. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf apa jemaah? Huruf qaf. Alhamdulillah. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Fahum fi amr.
sama ini kalau dibaca semua sampai ujung fahum fi amrin ya. Ini sama-sama dibaca jelas huruf mimnya. Baik jemaah, dilanjutkan seperti biasa contoh di barisan kedua. Nah, mikrofonnya mana? Baik. Walahum adab. Baik. Nah, intinya pendek. Baik, ba'dahu. Ya, baik. Dzal ini roknya tebal ya. Baik. Ab so baik, ba'dahu. Huruf kafnya tidak boleh mantul ya. Wa kam ahlakna qablahum. Baik, ba'dahu. Al Baik, yang belakang. Baik, ahsantum, ba'dahu. Iya, coba huruf-hurufnya dibaca jelas ya. Wa idza qila lahum la tufsidu. Baik, contoh berikutnya dibaca bersama-sama jemaah. Ayo, 2 3. Ya, bareng jemaah ya. Ayo, setelahnya ya, sholih. Ayo, ba'dahu lanjut. Di barisan ini ada berapa contoh dari mim sukun yang dibaca izhar syafawi? Ada berapa jemaah? Ada 3. Pertama di bihim wa, yang kedua yamudduhum fi, yang ketiga tughyanihim ya. Nah, baik, lanjutkan barisan berikutnya. Di sini ada berapa contoh? Sama, ada 3 ya. Pertama khalaqakum wa, yang kedua qablikum la, yang ketiga la'allakum ta. Baik, lanjutkan. Baik, di mana contohnya di sini? Di minhum i ya. Baik, jemaah sekalian. Contoh-contoh yang panjang ini kita bedah ada hukum bacaan apa saja. Masih di halaman ini ya. Jadi 3 contoh terbawah dari sini sampai sini ya. Ini ya, nanti kita bedah. Anda bacakan, antum bedah, nanti ada hukum bacaan apa saja. Termasuk guna musyaddadah ya. Guna musyaddadah apa kemarin? Setiap nun dan mim yang bertasydid namanya gunnah musyaddadah. Cara bacanya dibaca dengan yang lama, termasuk hukum al ya.
Perhatikan ya, ana bacakan. Baris ketiga dari bawah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ada bacaan apa saja di sini? Pertama, apa? Allah. Bacaan apa itu? Ya, di sini ada hukum asy-syamsiyah. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu hukum mim sukun ya. Jadi idhar syafawi. Lanjut ya, barisan berikutnya perhatikan. Pas ana baca, antum langsung ngitung ya. Jadi pas ana selesai, antum sudah tahu jawabannya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada bacaan apa yang pertama? Asy-syamsiyah di kalimat alladzi. Terus yang kedua, idhar syafawi di khalaqakum wa. Yang ketiga, asy-syamsiyah di kalimat wal ladzina. Terus yang keempat, apa ini? Apa ini? Ikhfa haqiqi ya, ikhfa haqiqi. Nun sukun bertemu huruf qaf. Terus berikutnya masih ada. Kenapa? Idhar syafawi di kalimat la. Terus masih ada lagi. Ya, idhar syafawi lagi di la'allakum ta. Baik. Barisan terakhir ini agak banyak ya. Antum hitung ya. Nah, ana bacakan. Wa man yaqul minhum ilahun min dunih inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Ada bacaan apa yang pertama? Idgham bi gunnah di kalimat wa may yaqul. Nun sukun bertemu huruf ya. Yang kedua, idhar halqi, yaitu di kalimat minhum ya. Nun sukun bertemu huruf ha. Yang ketiga, gunnah di mana? Idhar syafawi ya. Ya, idhar syafawi dulu. Hum i. Mim sukun bertemu huruf hamzah. Yang keempat baru gunnah musyaddada di ini ya. Jadi sebelum ini itu ada hukum mim sukun. Terus yang kelima, ilahummi. Bacaan apa ini? Idgham bi gunnah. Tanwin dhamma bertemu dengan huruf mim. Yang keenam, mindu ya. Ikhfa haqiqiyah. Lengkap jamaahnya. Kalau ikhfa haqiqi sebutkan ikhfa haqiqi. Kenapa? Karena ada ikhfa syafawi. Baik. Ikhfa haqiqi yaitu nun sukun bertemu dengan huruf dal. Terus berikutnya masih ada jahannam gunna musyaddada. Baik jemaah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ana yang tanya sebentar. Ya. Baik. Kita sudah sampai di halaman 50 ya. Jadi sudah sampai di halaman 50. Artinya kita sudah melalui separuh dari isi buku ya. Sebelum kita lanjut ya ke pembahasan hukum-hukum idgham. Idgham apa lagi? Ustaz kan sudah ada idgham bi gunnah, idgham mimi. Ya, ada lagi pembahasan idgham. Jadi idgham ini pembahasannya banyak sekali jemaah ya. Ana pernah ikut daurah pembahasan masalah idgham ya. Itu setengah hari enggak selesai ya. Jadi pembahasan masalah idgham saja ya. Ternyata idgham itu banyak sekali ya.
Baik. Dari awal kita sudah belajar banyak jemaah ya. Dari halaman 2. Coba buka dari halaman 2. Sehingga antum tidak lupa. Nanti setiap pertemuan pasti akan antum tanya. Kenapa? Tujuannya biar antum tidak melupakan isi buku yang sudah dipelajari. Dari halaman 2. Halaman 2 sama 3. Di pelajaran pertama itu kita belajar tentang hukum yang disebut dengan al-qamariyah sama asy-syamsiyah. Ya. Kemudian ya, di halaman yang keempat ya, di pelajaran kedua kita sudah belajar tentang bacaan-bacaan ya, yang harusnya dibaca panjang, tetapi ketika bertemu dengan alif lam sama hamzah wasal harus dibaca pendek. Wa qalu harusnya dibaca panjang 2 harakat. Tetapi ketika bertemu dengan alif lam atau al, maka lu-nya dibaca pendek. Wa qalul hamdulillah. Kita sudah belajar tentang bacaan ini ya. Jadi huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal atau alif dan lam ya, maka harus dibaca pendek. Jadi pada dasarnya bacaan mad itu ya harus dibaca panjang 2 harokat, kecuali ketika bertemu dengan hamzah wasal atau bertemu dengan alif lam. Bisa dipahami jemaah? Kemudian di pelajaran ketiga kita sudah belajar tentang lafaz Allah yang dibaca tipis dan yang dibaca tebal. Lafaz Allah yang dibaca tebal apabila lafaz Allah didahului oleh harakat fathah atau dhamma, sedangkan lafaz Allah yang dibaca tipis ya, lafaz Allah yang dibaca tebal itu yang punya Allah gitu ya, tebal ya, Allah ya, huwallah ayatullah, ini dibaca tebal. Kemudian yang dibaca tipis apabila lafaz Allah didahului oleh harakat kasrah, lillah ya, billah, alhamdulillah. Nah ini tipis namanya. Baik, itu di pelajaran yang keempat. Ternyata sudah banyak pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, tapi seperti berlalu begitu saja ya. Terus kemudian di pelajaran berikutnya kita belajar tentang masalah mad dan tasydid ya. Artinya ketika ada bacaan mad ya, kemudian bertemu dengan tasydid, maka harus dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Contohnya madan, jadi madda, kemudian di ujung didorong ya. Ini namanya mad lazim mutsaqqal kalimi namanya. Nanti kita akan belajar di belakang. Tapi di awal kita disinggung ya. Jadi ketika ada huruf mad bertemu huruf tasydid, yang tadinya madnya dibaca 2 harokat, ketika bertemu huruf tasydid harus dibaca berapa harokat jemaah? 6 harokat. Haja, kemudian dibaca hajja. Nah, bisa dipahami jemaah? Pun demikian contoh-contoh yang ada di halaman yang ke-7. Salah satunya adalah yang paling bawah, wala yudarra katib. Jadi itu diantara contoh-contoh yang harus dibaca 6 harokat. Kemudian di pelajaran yang kelima kita sudah belajar yang namanya fawatihus suwar ya. Jadi fawatihus suwar seperti alif lam mim hamim ya. Kemudian yasin kaf ha ya ain sad, sama panjang bacaannya ya. Jadi sudah dijelaskan alif lam mim ya, lamnya sama mimnya sama-sama dibaca 6 harokat. Kemudian alif lam mim sad ya, lam mim sadnya sama-sama dibaca 6 harokat ya. Ini namanya mad lazim harfi namanya ya. Jadi dan disebut dengan kata lain, disebut dengan fawatihus suwar ya. Kemudian alif lam mim ra ya, lam sama mimnya dibaca 6 harokat, ra-nya dibaca 2 harokat. Pun demikian di kaf ha ya ain sad ya, kafnya 6 harokat, ha ya-nya 2 harokat, ainnya boleh milih, boleh 4 boleh 6.
Kemudian shadnya harus dibaca 6. Toha, to sama haknya sama-sama dibaca 2 harokat. Qasim mim, to-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat, mimnya 6 harokat. Pun demikian dengan contoh-contoh yang lain ya. Itu namanya apa tadi jemaah? Fawatihus suara. Kemudian di halaman 10 kita telah mengenal tentang bacaan atau tanda-tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Kalau ada mim tiduran ya, mim tiduran ya kayak gini ya, Anda tulis ya. Iya, tulis coba ya. Kalau ada huruf mim ya, mimnya berulang seperti ini ya, maka namanya apa? Waqaf, waqaf lazim. Waqaf lazim itu apa? Artinya aku kalau ketemu lagi baca Quran, kemudian ketemu dengan tanda ini, maka aku wajib berhenti. Sebenarnya ini kita pokoknya ya, pokoknya soalnya aku sudah membaca rumah ya. Itu tanda yang pertama dari tanda waqaf. Kemudian yang kedua bagaimana? Yang kedua qaflan ya. Jadi yang kedua tanda qaflan ya. Ini apa tadi? Wajib berhenti. Nah, qaflan ini kepanjangannya adalah al-waqfu awla. Jadi kepanjangannya adalah al-waqfu awla. Berhenti lebih baik berhenti lebih baik berhenti. Pertanyaan sekarang, kalau aku nggak berhenti boleh atau tidak? Boleh, tapi saya akan berhenti itu lebih baik. Kemudian tanda yang ketiga, namanya tanda jim tekniknya. Nah, jim ini apa? Jim ini maksudnya jawazul wasli wa jawazul waqfi. Jadi boleh lanjut sama boleh lanjut atau berhenti. Nah, kalau ada tanda jim, aku baca kemudian ada tanda jim di sebuah kalimat, maka yang boleh 2 opsi, boleh berhenti, boleh lanjut. Mana yang lebih utama Ustaz? Di sini tidak ada yang lebih utama. Untuk berhenti atau lanjut itu sama saja, sesuai saja dengan porsi nafasnya. Sampai di sini paham ya, Mas? Nah, kemudian tanda berikutnya namanya tanda kayak gini, sholat ya. Sholat namanya sini kepanjangannya adalah al-waslu awla. Lebih baik apa yang dimana lanjutnya, lebih baik dilanjutkan. Kalau aku lagi ngaji kemudian bertemu dengan tanda sholat kayak ini kepanjangannya adalah al-waslu awla. Jadi sholat ya, terus lebih tidak ya sholat, nah lebih baik dilanjutkan. Kemudian ketika aku bertemu dengan huruf lam alif seperti ini ya, lam alif namanya maksudnya mamnun waqfi, artinya dilarang berhenti. Jadi kalau aku baca Quran kemudian ketemu dengan tanda lam alif seperti ini, itu artinya aku dilarang berhenti, harus lanjut ya. Jadi kalau lanjut atau ini sampel BB ya. Ini kalau tidak ibaratnya tangan itu kalau di jalan itu lampunya apa? S berarti ya, S di bawah itu. Nah, jadi ini aku tidak boleh berhenti ya, mampu waktu. Kemudian ada juga ya titik 3 ya. Jadi titik 3. Nah, ini ada 2 titik 3. Nah, ini namanya waqaf mu'ad naqoh ya. Jadi berhenti di salah satu. Jadi kalau aku menemukan titik 3 seperti ini ya,
3. Salah satunya adalah yang ada di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raib. Di situ ada titik 3 i, kemudian ada titik 3. Itu aku boleh berhenti di yang depan atau yang belakang. Kalau depan itu tidak berhenti di yang halus lanjut. Kalau yang depan lanjut berarti yang fi atau halus berhenti. Nah, maka dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kalau depan itu tidak berhenti di halus berhenti. Dzalikal kitabu la raib fihi. Nah, berarti di situ. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, aku harus paham tentang tanda-tanda wakaf. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah bahas masalah wakaf, ada ternyata wakaf itu yang tidak ada tandanya. Nah, namanya disebut dengan al-waqfu wal ibtida', wakaf ibtida' namanya. Jadi kita berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya. Nah, berkenaan dengan berhenti di tempat yang tidak ada wakafnya, itu ada dua kemungkinan. Ada namanya wakaf hasan, ada namanya wakaf qabih ya. Kalau wakaf hasan itu kita berhenti di sebuah kalimat yang dimana di kalimat kita berhenti itu maknanya sudah sempurna. Artinya orang yang mendengar tidak timbul pertanyaan. Nah, terus dari mana kita tahu? Ya, belajar bahasa Arab jemaah. Paling tidak antum baca terjemahannya ya. Nah, sebab kalau antum berhenti di kalimat yang kemudian pas kalimat itu tidak pas ya, artinya masih menimbulkan pertanyaan, itu namanya wakaf qabih, tidak boleh ya. Jadi wakaf ibtida' itu ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak. Nanti kita insyaallah akan belajar ya. Kapan, di mana kita berhenti yang pas, di mana yang tidak. Tapi sebetulnya ada bukunya jemaah. Ada namanya buku kecil ya. Karangan kalau nggak salah Kiai Hasan Basori kalau nggak salah, warnanya kuning. Oh segini ya. Itu kalau tidak salah judulnya Al-Waqfu wal Ibtida'. Jadi dia wakaf ibtida' satu mushaf itu ada di situ. Cuma masalahnya di situ juga masih banyak yang panjang ayatnya. Jadi kalau untuk yang nafasnya pendek, kadang juga nggak pas gitu ya. Jadi antum makanya nanti ke depan ketika kita sudah masuk pembahasan wakaf ya, nanti antum bawa mushaf masing-masing dari rumah, kemudian bawa pensil, jadi tandain nantinya di mana berhentinya yang pas. Sehingga kalau antum mengaji di rumah, nanti berhentinya sudah pas ya. Paham jemaah? Oh iya. Sudah didit tadi ya. Nah, kemudian sebentar lagi ya. Kita juga sudah belajar di halaman 14 ya tentang bagaimana cara membaca isti'adzah basmalah dan awal surat. Jadi kalau antum mulai ngaji, kemudian dihadapkan dengan ta'awudz basmalah dan awal surat, itu ada 4 cara membaca. Semuanya di waqaf. Kemudian yang kedua nyambung ta'awudz dengan basmalah, atau yang ketiga nyambung basmalah dengan awal surat, atau yang keempat semuanya disambung ya. Masih ingat antum jemaah? Ya. Yang semuanya disambung contohnya misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini yang semuanya disambung ya. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ketika bismillah diapit oleh 2 surat, akhir surat sama awal surat. Itu ada 4, 3 boleh, 1 tidak boleh. 3 yang boleh semuanya diwaqaf. Kemudian yang kedua nyambung basmalah dengan awal surat, yang ketiga semuanya disambung. Yang enggak boleh akhir surat disambung dengan basmalah kemudian berhenti. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang enggak boleh. Jadi nyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti itu tidak boleh. Kemudian jemaah sekalian, kita juga belajar di halaman 16 tentang ritme atau kecepatan dalam membaca Al-Quran. Ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, sama ada hadar ya, ada hadar. Nah, di mana ketiga-tiganya ya, ini masuk dalam kategori bacaan tartil. Jadi bacaan tartil itu ada yang
modelnya tahqiq ya. Jadi pelan sekali, bukan pelan sekali apa namanya dia. Jadi dia baca dengan tempo yang sangat lambat ya, sehingga huruf per hurufnya jelas. Insyaallah sudah dicontohkan kan ya. Ya, saya contohkan yang tahqiq ya. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ini yang tahqiq. Kalau tadwir kurang lebih seperti murotal-murotal yang kita dengar. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Tadwir. Kalau hadar innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, ini namanya hadar ya. Ustaz boleh. Pokoknya tingkatan tercepat dalam membaca Al-Quran itu adalah tetap menjaga koridor-koridor ilmu tajwid ya. Yang panjangnya ada pilihan, kita pilih yang paling pendek. Tapi yang panjangnya tidak ada pilihan, tetap harus disempurnakan. Yang tadi harus dibaca 6 harokat, tetap dibaca 6 harokat. Nah, masih banyak ternyata ya. Habis itu makharijul huruf ya. Pekan depan antum baca ya. Nanti tempat keluarnya huruf ana tanya kembali ya. Di mana tempat keluarnya, apa saja hurufnya ya. Jangan sudah kita sampai halaman 50 ternyata halaman sebelumnya sudah pernah belajar. Tahu kan maksudnya sudah pernah belajar? Ya, sudah pernah dipelajari tapi tidak ada yang bermanfaat gitu ya. Jadi kita mau belajar sudah kita amalkan sekalian. Nah, nanti di rumah ya, antum tak kasih PR ya. Mempelajari tentang makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Suatu hari nanti entah kapan tuh nanti apa namanya akan ana adakan ujian. Jadi nanti ana bawakan soalnya di rumah ya. Nanti tak bagi di sini. Kalau pas ujian enggak usah live ya. Jadi agak kita enggak ada kajian gitu. Nanti apa namanya antum kerjakan. Enggak banyak soalnya, sedikit. Ya, paling 50 ya. Kalau gimana nanti anak kasih pilihan ganda ya. Antum kan sana kan kelebihan ganda kan ya. Iya, anak kasih pilihan ganda. Ustaz, kayak anak sekolah aja. Enggak, ini kita apa namanya? Memperkuat ingatan ya. Jadi memperkuat ingatan. Nanti dinilai Ustaz. Ya, nanti dinilai. Yang dapat 100 anak kasih hadiah. Ya. Baik. Tapi teman sekalian, anak kita cukup ya, mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari ini membuat kita mudah ketika kita membaca Al-Quran, dan tentunya kita senantiasa berharap balasan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.